warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 8 yang beranggotakan Anindita Irfanya, Nisrina saya sendiri, Suci Wulandari, dan Wanda Anjuliani. Pembahasan materi dari presentasi kelompok kami ialah pedesaan dan pembangunan. Agar tidak memperpanjang waktu, baiklah langsung saja kita lanjut pada pembahasan materi yang pertama. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan daerah pedesaan itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di dampak positifnya itu, satu, menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat. Yang kedua, menyediakan bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Yang keempat, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan di sektor lain. Yang kelima, sumber perolehan devisa. Yang keenam, mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Yang ketujuh, penyumbangan pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan dampak negatif dalam sektor pertanian itu, yang pertama, tingkat kemiskinan meningkat, ketahanan pangan rendah, ketergantungan pada pangan luar negeri menjadi tinggi. Yang keempat, industrialisasi yang terjadi tergantung pada faktor produksi atau bahan baku impor. Yang kelima, pengangguran di pedesaan tinggi. Yang keenam, stabilitas keamanan rendah. Yang ketujuh, mutu kehidupan pedesaan merosot. Yang kedelapan, kualitas sumber daya manusia menurun. Yang kesembilan, kualitas lingkungan dan sumber daya merosot. Yang kesepuluh, kemampuan atau daya saing bangsa dan negara rendah. Terus itu ekonomi pedesaan. Rumah tangga pedesaan relatif heterogen dalam aspek aktivitas yang dilakukan serta dalam kepentingan relatif dari aktivitas tersebut dalam memberikan pendapatan rumah tangga. World Bank tahun 2007 menunjukkan bahwa lebih dari 60% rumah tangga pedesaan di Indonesia berpartisipasi di pertanian. Namun, pangsa pendapatan rumah tangga pedesaan yang berasal dari pertanian kurang dari 30%. Sumber pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari pertanian. Tenaga kerja upah di desa ataupun dari migas. Sumber pendapatan migrasi adalah dari anggota rumah tangga yang bekerja di luar pedesaan atau bahkan bekerja di luar negeri. Jumlah rumah tangga pedesaan di Indonesia yang pangsa terbesar pendapatannya bersumber dari pertanian hanyalah 16%. Pertanian memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi pedesaan. Pertanian mempengaruhi aktivitas non-pertanian di pedesaan melalui 3 cara, yaitu 1. Produksi, 2. Konsumsi, 3. Keterkaitan pasar tenaga kerja. Pada sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian memerlukan input berupa pupuk, pestisida, benih ataupun alisintan pada sisi produksi. Alisintan yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan non-pertanian. Sektor pertanian yang tumbuh mendorong semakin berkembangnya aktivitas di bagian hilirnya, yaitu dengan menyediakan bahan baku untuk diproses ataupun didistribusikan pada sisi konsumsi. Meningkatnya pendapatan menyebabkan konsumsi rumah tangga tani meningkat. Yang juga berarti permintaan barang ataupun jasa yang dihasilkan sektor non-pertanian meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anjuliani, saya dari kelompok 8. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan sektor pertanian masa lalu dan pertumbuhan sektor pertanian tantangan masa kini. Di dalam sektor pertanian masa lalu, sektor pertanian memegang peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau disebut dengan PDB nasional, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja. Pada saat sektor industri dan sektor non-pertanian lainnya belum mampu menyerap sepenuhnya tambahan angkatan kerja, maka pertanian sering menjadi penampungnya. Di samping itu, sektor pertanian masih menjadi andalan bagi penyedia bahan baku bagi industri serta sumber pendapatan devisa dari ekspor. Peran strategis pertanian Indonesia juga semakin
terlihat saat harga-harga bahan pangan mengalami kenaikan. Dengan kata lain, sektor pertanian masih menjadi andalan sebagai sumber bahan pangan untuk kepentingan domestik. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian dan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka peranan sektor pertanian dalam menyumbang PDB secara relatif akan semakin menurun dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya. Meskipun produk pertanian terus meningkat secara absolut, namun peningkatnya akan kalah dengan peningkatan produk sektor lainnya. Hal yang sama terjadi dengan kontribusi pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang semakin baik, maka akan disertai pula dengan presentasi tenaga kerja yang semakin menurun di sektor pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian tantangan masa kini. Tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari segi jumlah namun diupayakan meningkat dari segi keterampilan. Diharapkan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian primer akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan menurunkan jumlah petani yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini menandakan akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan, suatu tingkat kesejahteraan yang relatif sama dengan sektor industri dan jasa lainnya. Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa yang menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti, menjadi salah satu faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati sebagai petani menjadikan alasan ini untuk tidak menghendaki generasi penerusnya untuk menjadi petani. Kondisi ini berparah dan dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu, banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial. Begitu juga dengan kondisi internal atau fisiologi tanaman dengan kondisi eksternal atau faktor lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi menurunnya fungsi lahan yang berpengaruh pada penurunan produktivitas yang erat kaitannya dengan kemampuan teknisi petani. Faktor harga yang menjadi acuan keuntungan petani dan menjadi motivasi minat perubahan pola pikir sektor pertanian di atas selain karena faktor sumber daya manusia juga dipengaruhi sumber daya alamnya. Pengembangan sumber daya alam banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, yang paling utama harus menjadi perhatian pemerintah dan stakeholders terkait adalah manusianya. Sekian, terima kasih. Ini adalah struktur agraria di negara sedang berkembang. Transisi dari pola pertanian subsistem ke pola pertanian komersial yang terspesialisasi. Pertanian tradisional atau subsistem. Dalam pertanian tradisional, produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja, biasanya jagung dan padi yang merupakan sumber pokok bahan makanan. Produksi dan produktivitas rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Penanaman dan penggunaan modal sangat sedikit sekali, sedangkan tanah dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Pada pola pertanian subsistem ini mengandung banyak risiko serta ketidakpastian. Tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern atau tahap terdiversifikasi. Pola pertanian ini merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi pertanian subsistem menjadi produksi pertanian yang terspesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pokok tidak mendominasi hasil pertanian karena sudah banyak jenis tanaman perdagangan yang ditanam. Pertanian modern atau pertanian terspesialisasi. Pertanian ini merupakan tahap akhir dan bentuk yang paling maju dari unit usaha pertanian. Ini adalah tipe pertanian yang pada umumnya diterapkan di negara maju. Pertanian spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap pembangunan yang menyeluruh di bidang-bidang lain dalam ekonomi nasional. Karakteristik umum dari pertanian terspesialisasi adalah pengutamaan jenis tanaman tertentu, pemakaian modal secara intensif, penggunaan teknik produksi secara modern yang hemat, serta pengembangan skala ekonomis yang besar untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan. Strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang andal. Salah satu arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasarannya adalah mendorong petani untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi.
2. Strategi Kementerian Pertanian dalam mendorong pertanian untuk bergairah mengadopsi inovasi dan teknologi, yaitu 1. Meningkatkan akses petani terhadap hasil inovasi teknologi. Yang kedua, mendorong penyuluh berperan sebagai sumber informasi. Strategi Badan PPSDMP meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, penguatan kelembagaan petani. Yang kedua, penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSDMP dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Strategi pemantapan sistem penyuluhan pertanian. A. Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP atau Koperasi Petani atau kelompok usaha bersama. Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing. B. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. C. Pengembangan dan penyebaran informasi atau materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi pertanian. Pengembangan informasi penyuluhan pertanian dilakukan untuk mempercepat alih teknologi ke petani. D. Peningkatan kinerja penyuluhan petani PNS THLTB penyuluhan pertanian dan swadaya swasta. E. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian. F. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis dan balai penelitian. G. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana. Strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Strategi pendidikan pertanian. A. Transformasi pendidikan pertanian. B. Regenerasi petani. C. Peningkatan kualitas dosen, guru, dan calon tenaga pendidik melalui pendidikan tinggi dan pasca sarjana. D. Pendampingan mahasiswa, alumni, pemuda tani, dan dosen dalam peningkatan produksi komoditas strategis pertanian. E. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. F. Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian. Strategi pemantapan sistem pelatihan pertanian. A. Standarisasi mutu layanan kediklatan. B. Peningkatan prasarana dan sarana UPT. C. Penguatan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S sebagai penyelenggara pelatihan non-aparatur. Strategi pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel, yaitu A. Perencanaan program, kegiatan, anggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama. B. Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib. C. Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketata laksanaan. D. Penguatan sistem data, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta hubungan masyarakat, informasi publik, dan perpustakaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.